Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat untuk mempersiapkan diri melaksanakan ujian ya. Nah, ya baiklah teman-teman seluruh peserta CPNS, P3K guru ataupun non guru yang masih sibuk mempersiapkan diri ya belajar untuk menghadapi ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mudah-mudahan diberi pemahaman yang baik ya, diberi kelancaran sehingga ketika melaksanakan ujian nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, bagi teman-teman semua para pelamar CPNS, P3 guru ataupun non guru ya, ini terkhusus untuk teman-teman yang muslim ya. Ada beberapa hal yang mungkin terpikirkan teman-teman ya ataupun ada yang belum terpikirkan untuk teman-teman lakukan, untuk teman-teman amalkan sehingga apa yang sudah teman-teman usahakan kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini adalah cerita pengalaman dari saya pribadi ya. Ya beberapa tahun yang lalu saya tahun 2017 ya saya melaksanakan UKG dan amalan ini saya laksanakan ya, kegiatan ini saya laksanakan, persiapan ini saya laksanakan, alhamdulillah saya dinyatakan lolos. Lalu pada tahun 2018 saya juga lakukan seperti ini ya. Apa saja yang perlu saya laksanakan, apa saja yang perlu saya amalkan untuk mempersiapkan ujian ini. Setelah saya laksanakan dengan baik dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos pada tes CPNS 2018 dan alhamdulillah sekarang sudah diangkat menjadi PNS. Lalu yang terakhir pada tahun 2020 ya, saya juga amalkan seperti ini juga ya untuk persiapan ujian. Uh, untuk persiapan ujian PPG ya sertifikasi dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos dari beberapa siswa saya dinyatakan lolos walaupun waktu kali itu banyak yang tidak lolos ya tetapi ketika saya mengamalkan ini semua alhamdulillah semua diperlancar sehingga pada akhirnya saya dinyatakan lolos ya ini sudah 3 kali saya pribadi mengamalkan ini ya saya laksanakan ini terutama untuk teman-teman yang muslim ya bisa dilihat nanti saya laksanakan ini alhamdulillah saya diberi kelancaran dan saya diberi kelulusan. Nah, kira-kira apa saja yang saya lakukan, yang saya amalkan ya sehingga apa yang saya cita-citakan, yang saya harapkan pada saat ujian dan saya dinyatakan lolos. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita kupas ya lebih mendalam hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan. Ya, mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang Muslim bisa mengamalkan ini semua. Apa saja yang kita lakukan? Apa saja yang saya lakukan untuk memberi kelancaran pada saat ujian? Langsung kita bahas pada channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam ya, apa saja yang saya lakukan, terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Kang Ipul Official ini untuk mendukung lebih berkembangnya channel Kang Ipul Official ini untuk memberikan edukasi, ya pengetahuan di bidang pendidikan atau menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Silakan teman-teman dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu tonton videonya, like, tinggalkan jejak pada komen dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman yang sudah like, sudah komen dan menonton video ini, video-video pada channel saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kelulusan. Oke, baiklah teman-teman semua ya, langsung saja kita lihat apa yang saya lakukan pertama ya ketika mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian, yaitu yang pertama adalah belajar dengan giat. Ini adalah hal yang paling pasti yang perlu kita persiapkan dengan baik ya, sehingga apa yang kita cita-citakan melalui ujian ini kita dinyatakan lolos. Dan tanpa belajar yang giat ya, usaha teman-teman tidak akan berhasil. Nah, jadi dengan belajar yang giat, persiapkan diri sebaik mungkin, menguasai materi-materi yang akan diujiankan melalui kisi-kisi, ini teman-teman bisa persiapkan dengan baik sehingga ketika teman-teman melaksanakan ujian nantinya teman-teman bisa menjawab soal-soal dengan baik, dengan lancar, dan teman-teman nantinya melewati passing grade sehingga dinyatakan lulus. Oke, itu yang pertama, belajar dengan giat. Lalu yang kedua ya, ini untuk teman-teman yang muslim. Nah, ini yang hal yang paling terpenting ya, ini adalah spiritual, memberikan energi positif untuk diri kita sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita hafalkan ya, yang kita pelajari itu langsung melekat.
Nah, ini kuncinya pada teman-teman jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya. Ini adalah suatu kewajiban terutama untuk teman-teman yang muslim. Untuk ketika kita mengharapkan sesuatu ya, tentunya kita juga meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban itu tidak kita tinggalkan sehingga apa yang kita minta kepada Allah itu diberi ya, terutama yang teman-teman harapkan sekarang ini adalah kelulusan. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, nah, selain sholat 5 waktu, nah tentunya teman-teman sempatkan diri untuk sholat tahajud. Nah, ini sholat tahajud ini adalah suatu hal yang memang betul-betul hal yang sangat penting ketika teman-teman semuanya menginginkan sesuatu ya, apalagi memang ini adalah harapan teman-teman, betul-betul berharap dengan sedemikian rupa teman-teman mempelajari materi, menghafal. Nah, tentunya teman-teman sempatkan diri untuk tahajud, memohon kepada Allah supaya apa yang teman-teman sudah ikhtiarkan ini diberi kelancaran ya. Dan apa yang teman-teman harapkan nantinya teman-teman diberi kelulusan. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini sudah melaksanakan ini dan nantinya teman-teman bisa dinyatakan lolos pada ujian. Oke, selanjutnya yang terpenting. Nah, ini yang terpenting juga untuk memberi energi positif pada diri kita ya. Lalu menambah lagi, memperkuat pengetahuan teman-teman, untuk memperlapang pemikiran teman-teman sehingga teman-teman dapat mempelajari, memahami ya, mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu teman-teman jangan lupa berdoa. Nah, ini berdoa adalah hal yang sangat penting juga ya, yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman mempersiapkan diri dan berharap teman-teman diberi kelulusan pada saat ujian. Nah, ini melalui harapan-harapan yang disampaikan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini melalui doa. Ini tentunya ketika Tuhan ridho ya, itu harapan apa yang teman-teman inginkan ya, itu insya Allah ketika doa kita dikabulkan maka semua itu akan tercapai. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, ini mungkin ya beberapa teman-teman tidak terpikirkan ya, tetapi ini adalah hal yang memang betul-betul penting. Nah, mungkin selama ini teman-teman ada yang melaksanakan ya, ataupun ada yang teman-teman tidak terpikirkan melaksanakan ini. Mudah-mudahan setelah melihat video ini teman-teman bisa melaksanakan ya. Ini adalah sebelum kita melaksanakan ujian ya, sebelum melaksanakan ujian dari rumah. Jadi keadaan keadaan tubuh kita ya, keadaan fisik kita, rohani kita, jasmani kita itu harus suci. Nah, itu kalau bisa ya teman-teman laksanakan ini ketika sebelum berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah itu ketika melaksanakan ujian ya, teman-teman berwudu, ataupun ketika sampai ataupun teman-teman makan ataupun wudunya batal, boleh nanti wudu ketika melaksanakan ujian. Jadi ketika kita melaksanakan ujian itu tentunya ketika kita berwudu ya, insya Allah itu juga dinilai sebagai ibadah. Dan ketika teman-teman melaksanakan ujian itu dalam keadaan suci ya, mudah-mudahan Allah mempermudah dan memperlancar segala ujian kita nantinya, memberi ketenangan ya, memberi ketenangan kepada kita. Materi-materi apa yang kita pelajari itu akan teringat kembali. Oke, apalagi yang saya laksanakan ketika saya melaksanakan ujian, mari kita lihat. Nah, jangan lupa ketika teman keluar dari rumah ya, ini tuh teman-teman yang muslim, untuk memperlancar itu semua ya kan. Niat kita adalah ujian dan diberi kelulusan. Tentunya kita berharap itu sudah dari rumah. Nah, ketika dari rumah, teman-teman jangan lupa setelah tadi wudhu, teman-teman membaca doa keluar rumah. Nah, membaca doa keluar rumah ini sudah saya tampilkan juga, teman-teman bisa cari referensinya juga di Google ya. Nah, ini juga saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah. Nah, ini mungkin teman-teman sudah melaksanakan, dan mungkin ada teman-teman yang tidak melaksanakan, mungkin tidak terpikirkan sampai di situ karena fokus di ujian saja. Dan ini adalah hal yang terpenting sekali ya.
tanpa teman-teman sadari mungkin sebagian ya, ini adalah hal yang terpenting, kita serahkan semuanya kepada Allah ya, bahwa pelaksanaan ujian nanti itu mudah-mudahan ya kita diberi pertolongan seperti itu. Nah, ini sudah saya laksanakan ya, memang ya hasilnya memberi dampak yang sangat positif. Lalu apalagi yang kita laksanakan, yang perlu kita lakukan ya setelah doa keluar rumah? Oke, baiklah teman-teman semuanya ya, hal-hal yang saya lakukan selanjutnya adalah yaitu ada sebuah zikir ya, sebuah zikir. Kita bisa mengucapkan ini ya sepanjang jalan. Kalau saya itu kemarin itu setiap ketika saya awal melangkah, saya mulai membaca ini sampai ketika saya berhenti di suatu tempat tujuan, tempat kita ujian ya, di lokasi ujian ya, seperti itu. Dari awal dari rumah setelah membaca doa keluar rumah, lalu saya mengucapkan ini, baik saya berjalan ataupun naik kendaraan ya, naik Honda itu naik motor, ataupun naik yang lainnya angkot, kita bisa mengucapkan ini atau membaca ini ya, ayat ini kita bisa mengucapkan sepanjang jalan. Melafalkannya itu sepanjang jalan seperti ini, bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izinmu ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, ini teman-teman semua bisa mempraktekkan nantinya ya, ketika awal melangkah dari rumah sampai pada di tempat lokasi ujian, teman-teman bisa melafalkan ini di sepanjang jalan. Dan ini terbukti ampuh membuat diri kita tenang sebelum kita melaksanakan ujian. Jadi kita fokus kepada tujuan kita yaitu ujian. Nah, teman-teman bisa mempraktekannya semua. Mudah-mudahan teman-teman nanti setelah mempraktekkan ini, teman-teman bisa merasakan sendiri apa dampak positif yang teman rasakan. Nah, selanjutnya apa lagi yang saya lakukan ya? Berikutnya adalah seperti ini. Nah, ini ya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini ya kita baca ketika kita sudah posisi kita sudah duduk. Kita baca dalam hati, jangan kuat-kuat lah, nggak perlu kuat-kuat. Kita baca di dalam hati ya, kita duduk. Ketika kita duduk untuk mempersiapkan diri, sebelum itu kan kita diberi arahan. Kita diberi arahan, kita mendengarkan juga. Lalu kita kadang beberapa tempat itu dikasih arahan untuk mengoperasikan perangkat komputernya ya, untuk melaksanakan CAT itu tentu ada arahan-arahan. Nah, itu waktunya lama itu. Waktunya lama, kita manfaatkan untuk membaca ini ya. Yang pertama surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini teman-teman baca ya. Satu kali langsung teman-teman sambung surah selanjutnya. Nah, ini surah Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini surah kedua ya, atau kul kedua. Ini kul kedua, kalau kami diajarkan orang tua menyebutnya yaitu 3 kul, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu satu lagi ini ya yang perlu kita pelajari ataupun nanti teman-teman praktekkan itu yaitu surah selanjutnya, surah An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini kemungkinan bagi teman-teman tidak terpikirkan sampai ke situ. Nah, ini sebenarnya tidak memakan waktu yang banyak. Tentunya kalau teman-teman yang muslim ini sudah hafal semuanya ya. Itu 3 kul atau surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu An-Nas. Dan ini teman-teman, ketika teman-teman menerapkan atau mempraktekkan nanti membacakan ini, teman-teman ketika sebelum ujian, maka itu diri teman-teman akan merasa tenang ya, merasa tenang,
ya, merasa tenang. Jadi kita bisa lebih fokus kepada tujuan kita, yaitu lulus dari ujian, ya, lulus dari ujian yang akan dilaksanakan. Dan ini sudah terbukti saya pergunakan setiap saya melaksanakan ujian. Nah, dan alhamdulillah ketika saya melaksanakan ujian itu dinyatakan lolos. Ya. Nah, itu dinyatakan lolos. Teman-teman bisa menerapkan ini semua. Ya, tadi urutan-urutannya. Jadi teman-teman jangan lupa surah 3 ini ya, kul ini dibacakan sebelum teman-teman melaksanakan ujian. Ini tujuannya untuk memberi ketenangan. Ya, boleh coba teman nanti praktekkan dan teman rasakan dampak positifnya seperti apa. Ya, ini nyata. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman ya, doa yang perlu teman-teman baca yaitu doa penerang hati. Dan ini ya, ini mungkin sebagian teman-teman sudah hafal, dan bagi teman-teman yang belum hafal ya nanti silakan diulang-ulang ya, di screenshot lalu dibaca, diulang-ulang, dibaca ulang-ulang sehingga hafal, dan teman-teman bisa nanti menerapkan pada saat sebelum ujian. Doanya seperti ini, Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka paham pembicaraanku. Nah, ini ya mungkin sebagian teman-teman dulunya waktu SD sudah pernah diterapkan pada saat sebelum melaksanakan belajar mengajar ya. Dan ini sudah saya rasakan betul-betul manfaatnya, memberi ketenangan kepada diri kita sebelum kita melaksanakan ujian. Ya, teman-teman boleh dihafal ya. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini adalah doa penerang hati. Nah, selanjutnya adalah doa sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, ini adalah rangkaian doa-doa ya yang teman-teman bisa bacakan tadi urutan-urutan doanya. Teman-teman bisa praktekkan nanti, mudah-mudahan ya ini teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana manfaatnya, karena saya juga selalu menerapkan ini ketika saya melaksanakan ujian dan saya dinyatakan lolos. Nah, ini doa sebelum belajar. Oke, lanjut. Ini adalah hal, ada yang menurut saya ini doa ya, ini adalah hal yang juga tidak kalah pentingnya ya. Zikir bismillahirrahmanirrahim ma'asmi ini. Nah, dan ini teman-teman bisa pakai ya, tidak hanya untuk mau belajar, mau ujian, tetapi semua hal setiap pagi, sore teman-teman ya ketika habis sholat ini bisa dibacakan. Dan teman-teman ini ayat ini memang juga ya, kemarin saya telah sudah mendengarkan beberapa ceramah itu. Ini ayat ini juga bagi teman-teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari wabah Covid, teman-teman bisa menerapkan ini sebelum tidur, membaca ini sebelum tidur, sholat 5 waktu, setiap pagi, setiap sore, bangun tidur ya. Baca ini ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un, ya, ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ya, saya ulangi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya sesuatu itu tidak berbahaya dari bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi mengetahui. Ini adalah termasuk ya doa atau zikir yang sangat penting sekali, teman-teman pasti ya teman-teman bacakan ya. Ini teman-teman bacakan nanti sebelum teman-teman melaksanakan ujian. Dan saya pastikan ya, karena saya sudah merasakan sendiri ketika membaca ini, rangkaian doa-doa ini sebelum melaksanakan ujian, teman-teman pasti akan mengalami ya perasaan seperti saya, itu tenang, ujian lebih fokus, lebih nyaman ya.
lebih nyaman, tidak terburu-buru, jadinya emosi kita terkontrol, ya, kita bisa memanajemen waktu, ya. Jadi rasanya soal yang panjang terasa sangat ringan sekali. Jadi walaupun hot, ya, tetapi ketika pertolongan Allah dengan usaha-usaha yang telah kita laksanakan, belajar yang baik itu, ya, ketika Allah ridho, maka memang betul-betul tidak ada sedikit pun terasa berat ketika kita melaksanakan ujian. Ya, teman-teman bisa menghafalkan semua dan nanti mempraktekannya sebelum melaksanakan ujian. Nah, teman-teman semuanya, mungkin bagi teman-teman yang mungkin memang belum pernah menerapkan ataupun mungkin belum terfikirkan hanya doa yang singkat, jangan pernah berpikir, oh ayat ini banyak sekali, rangkaian doa ini tadi banyak sekali, apakah tidak memakan waktu? Apabila teman-teman melaksanakan dengan ikhlas, membaca dengan ikhlas, maka sedikit pun tidak akan merasa berat hati. Ya, ikhlas, teman-teman tidak akan merasa berat hati. Ya, ini rangkaian doa ini ya tadi itu tidak panjang. Itu mungkin tidak sampai 5 menit ya, tidak sampai 5 menit. Biasanya persiapan untuk melaksanakan CAT itu sekitar setengah jam ya, 30 menit di dalam. Tentu teman-teman sempat dan jangan terburu-buru membaca rangkaian doa tadi ya. Ketika teman-teman membacakan dengan ikhlas, insya Allah teman-teman akan diberi ketenangan saat melaksanakan ujian. Ya baik, kita lanjut. Nah, ini mungkin hal yang kita tidak terfikirkan ya. Itu kan ketika kita ujian CAT itu di sebelah kanan itu ada tombol-tombol warna merah, ketika kita jawab itu berubah jadi warna hijau. Nomor 1 sampai beberapa soal itu 100 atau berapa itu. Tentu kita ketika kita mau menjawab, tentu kita akan memilih option yang mana. Nah, tentu ketika kita jawab A akan menekan yang A, ya, option yang A. Teman-teman jangan lupa, ketika teman-teman akan menjawab, ya, jangan lupa ucapkan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, klik. Bismillahirrahmanirrahim, klik. Tidak banyak, tidak memakan tenaga teman-teman, tidak akan memakan waktu teman-teman, ya, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, klik. Dan itu insya Allah ya akan menunjukkan dan meyakinkan diri kita lagi, ketika kita menjawab itu akan menimbulkan kepercayaan diri ya. Nah, dan saatnya memang kita ragu, kita tidak akan menjawab itu. Dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, klik. Jawab, untuk menjawab Bismillahirrahmanirrahim, jawab. Dan ini mungkin nampaknya sepele, tetapi ini manfaatnya sangat betul-betul mempunyai kesan-kesan yang sangat berdampak positif sekali. Sangat penting, sangat bermanfaat. Teman-teman boleh coba membaca basmalah setiap menjawab. Bismillahirrahmanirrahim, klik. Bismillahirrahmanirrahim, klik. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan soal ujian itu, jangan lupa ya baca surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman bacakan ketika selesai ujian. Nah, ini kadang selesai ujian langsung lari ya. Tentunya kita harus bersyukur karena kita sudah melaksanakan ujian ya. Nah, ini perlu diingat dan teman-teman terapkan karena saya sudah melaksanakan bagaimana manfaatnya. Oke. Nah, tentunya ya serangkaian yang tadi awal saya sampaikan tadinya, tentu tujuan kita, ikhtiar kita, belajar kita, lalu harapan dan doa kita ya, tentu yang kita harapkan adalah sebuah kelulusan ya. Nah, sebuah kelulusan itu tidak lari dari usaha kita bagaimana dan ridha Allah seperti apa. Ketika kita sudah berikhtiar dan kita bermohon kepada Allah, pasti ketika Allah ridha, Allah akan memberi kita sebuah kelulusan. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah menonton video ini ya, like, lalu
komen, lalu teman-teman share, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kelulusan. Amin. Dan teman-teman dapat mengisi formasi yang memang betul-betul teman-teman niatkan untuk mengabdi kepada negara, ya, seluruh jiwa raga teman-teman, ya, untuk mengabdi kepada negara melalui pengisian formasi CPNS, P3K guru ataupun non guru, dan tidak terlepas dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya lulus. Rangkaian doa-doa tadi mudah-mudahan teman-teman bisa hafalkan semuanya, ya. Yang terpenting teman-teman laksanakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman semua, itulah tadi rangkaian beberapa amalan, lalu doa, dan apa saja yang perlu kita lakukan ya ketika mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian dan ketika teman-teman melaksanakan ujian. Jangan dianggap remeh karena itu ya adalah sesuatu hal yang sangat penting dan perlu teman-teman lakukan. Dan saya sendiri sudah melaksanakan itu, menerapkan itu. Alhamdulillah, tadi yang seperti saya pada awal pembuka saya sampaikan, beberapa ujian sudah saya laksanakan dan hasilnya sangat bermanfaat dan saya dinyatakan lulus. Sebelum saya menutup video kali ini ya, pertemuan kali ini, saya mohon maaf seandainya ada kesalahan dalam penyampaian saya ya. Saya niat di sini bukan untuk mengajari tetapi hanya berbagi kepada teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman tidak terfikirkan tentang hal itu dan saya share ya. Apa yang sudah saya lakukan, ini pengalaman pribadi saya ya karena saya sudah pernah melaksanakan, saya sudah pernah mengalami dan hal yang memang betul-betul saya alami ketika saya menerapkan itu teman-teman juga bisa merasakannya dan menerapkannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kelulusan ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya dari channel Kang Ipul Official undur diri. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dan teman-teman dinyatakan lulus. Saya Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.